Memang ya, Picup itu adalah bisnis fenomenal, luar biasa, dan tak ada matinya. Buktinya, update-nya terus-menerus datang setiap hari, tak terbendung oleh siapapun. Maka pada kesempatan kali ini akan kita bahas salah satu update-nya, yaitu edisi 9 Mei. Atau dengan kata lain, edisi Lebaran Ketupat. Pasti seru ya update-nya, makanya pantengin yuk, cekidot. Pertama, keluh kesah VTuber. Sehubungan dengan berakhirnya masa cuti di tanggal 9 Mei ini, maka Picup dinyatakan on mulai Senin tanggal 13 Mei. Informasinya sangat akurat dan valid. Informasinya dapat dicek di Big Data negara Ukraina. Banyak para bebek dungu masih belum pada move on ya ternyata. Justru makin banyak yang bangkit semangatnya menunggu Picup on. Padahal sudah sangat tidak mungkin untuk on. Ketika ditanya, jawaban mereka kalau Tuhan berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Mereka juga beranggapan kalau manusia itu jalan pakai kepala di bawah dan kakinya di atas. Atau akar pohon ada di udara dan batang daun dan ranting menancap dalam tanah. Sungguh kacau. Benar-benar kacau dunia ini gara-gara VTuber sejati. Sunatullah dan hukum alam dilawan dengan dalil yang tidak semestinya. Ya Tuhan, berikanlah hidayahmu kepada mereka agar akalnya nggak terlalu jungkir balik. VTuber sejati tidak peduli selama VTuber beroperasi dulu, terus siapa yang bayar pipi mereka. Mereka juga tak peduli mau ada orang nyungsep gara-gara beli pipi mereka atau tidak. Yang penting mereka dapat uang, mencari member untuk diajak gabung dan beli pipi mereka. Mereka begitu memuja perusahaan yang hakikatnya tak pernah membayar mereka. Yang bayar mereka adalah para member yang tertipu. Mana pernah mereka pikirkan hal itu? Jelas-jelas haram hukumnya. Parahnya kok berdoa pada Tuhan agar Picup on kembali. Dengan kata lain, Tuhan disuruh agar mewujudkan bisnis haram mereka. Somplak bin koplak kan? Secara kan ada ayatnya di kitab Al-Pitubiyah. Tepatnya di pasal 1 ayat 001 Junto 10.001 yang bunyinya, halalkan segala cara, yang penting Picup on. Hisaplah uang para bebek dungu sampai rata dengan tanah. Oh, kejamnya. Egoisnya mereka itu kebablasan. Apa nggak mikir anak, istri atau suami dikasih makan uang haram, uang hasil money game lagi. Tapi mereka berdoa kepada Tuhan. Emangnya Tuhan gak murka pada kemungkaran? VTuber sejati, oh VTuber sejati, berguru pada Ustadz abal-abal, Ustadz money game. Jadinya benar-benar koplak toh. Udah dibilangin dari dulu ada APK yang bisa bikin kaya tapi nggak percaya, yaitu APK Tokopedia. Dari dulu saya sudah memperkirakan mulai ada iming-iming. Saat itu pelaporan diterima Bareskrim, lalu mereka menghembuskan kabar investor 3 triliun di media-media cetak. Selanjutnya ada pemanggilan dari Bareskrim ke salah satu leader. Lalu mereka menghembuskan berita Tim 9 dan Pak Eman. Sekarang ini ada pemanggilan lebih serius lagi, lalu mereka pasang APK Picup di Play Store. Nanti kalau sudah berstatus tersangka, akan ada apa lagi ya yang mereka lakukan untuk mengiming-imingi member halu? Sebelum itu, ketika dulu SPI mulai menyuarakan kritikan dan menggaungkan untuk melaporkan ke polisi, mereka cepat-cepat bikin PSE dan PMSE, lalu pura-pura on selama 11 hari. Memang ada-ada saja ya tingkah para penipu tengik itu. Wilbert dan Prabowo pasti suka dengan yang namanya lari-lari, makanya harus ada yang pasang badan. Yang pasang badan lagi menggigil, meriang dan menangis mendayu-dayu. Sampai foundernya dibalik jeruji pun mereka akan tetap optimis kalau Picup pasti on. Mau ngandelin siapa lagi? Yang pasang badan sudah repot ditekan organisasinya sendiri. Sampai foundernya meninggal dunia pun mereka akan berkata di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Lalu jamaah Pitubiyah Al-Koplakiyah Takdiriyah berdoa bersama-sama siang dan malam, sambil nangis darah agar foundernya dihidupkan lagi ke bumi ini. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Oh, dahsyatnya.
Uang, oh uang. Daya tariknya memang luar biasa bagi para penyembahnya. Hingga nalarnya jadi mati bersama akalnya. Nanti foundernya ngomong di balik jeruji besi. Sang founder berkata, sabar, picu pasti on. Manajemen sedang berjuang siang dan malam menggergaji tiang jeruji. Lalu bebek dungu berteriak, amin, alhamdulillah. Sambil berkata, ini semua gara-gara kompetitor yang bisnisnya kagak laku. Gara-gara picup, bisnis yang sangat luar binasa, surgawiah. Wilbert itu penghibur handal se-Asia Tenggara, big mouth gitu loh. Elon Musk sudah bekerja sama dengan Picup. Bagi para Picuber sejati, besok tanggal 13 Mei 2022 diharapkan datang ke kantor Picup untuk sosialisasi pengoperasian Picup 7.0. Hah! Semua member harus datang tanpa terkecuali ya. Dan harga pipi sudah disepakati, yaitu satu pipi sama dengan $70.000 Amerika. Ngeri kali. Bisa kayak mendadak tuh. Yang nilainya melebihi Bitcoin, Hangster, Hackster, Hater, dan Hamster. Ha! Hater, mana pernah tahu tentang perjuangan tim 9. Bisanya cuma nyinyirin VTuber sejati aja. Tim 9 adalah pengelola perekonomian dunia. PBB banyak berhutang pada tim 9. Tanpa tim 9, Amerika tidak bisa berbuat banyak. Yang membiayai perang Ukraina, pemasok senjata, dan yang memborong pesawat tempur siluman adalah tim 9. Maka dari itu, VTuber sejati sudah sangat tepat bersandar pada tim 9. Hater, siap-siap gigit jari. Teringat kemarin teman saya mau vaksin tapi nggak bawa KTP. Petugasnya bilang kalau mau vaksin harus pakai KTP. Dan dia, teman saya, nggak jadi vaksin terus mau ngurus KTP. Sesampainya di kecamatan, petugasnya bilang kalau mau buat KTP harus bawa surat vaksin. Akhirnya teman saya itu jadi gila. Karena sudah gila, teman saya langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Sesampainya di rumah sakit jiwa, pas mau dirawat, para dokter di sana bilang kalau mau dirawat harus punya KTP dan surat vaksin. Dan akhirnya teman saya sama keluarganya jadi gila semua. Cerita tamat. Vaksin dibawa-bawa. Hubungannya sama Picup apa ya? Ngomong-ngomong, siapa yang membayar PP member yang nyantol di aplikasi sampah Picup? Untuk saya pribadi, meski sudah tak lagi loper sama Picup, tapi nggak maulah menginformasikan seperti itu. Kasihan banget sama member-member yang sangat berharap lebih sama Picup. Kalau berharapnya sama Tuhan mah dijamin gak bakal kecewa, ya toh? Sebenarnya sudah mulai curiga dengan Picup dari awal daftar. Katanya sudah big data dan akan mengalahkan YouTube, tapi iklannya itu-itu aja. Setahu saya, kalau sudah berbasis big data, otomatis iklan yang ditampilkan akan random sesuai dengan minat atau kesukaan kita. Atau iklan akan muncul dan berhubungan sesuai dengan apa yang pernah kita ketik atau search di Google. Kira-kira sudah memasuki pertengahan berjalannya Picup, tiba-tiba iklan brand global yang sebelumnya sering muncul, kok digusur dengan iklan pecel lele, bakso, gorengan, jamu, dan iklan keripik. Tapi bodohnya saya, kenapa tidak menjual pipi? Tapi malah membeli paket bintang 4 yang beberapa hari kemudian Picup diblokir oleh SWI. Setelah on kembali kurang lebih seminggu lamanya, saya mencoba bersabar menjalankan misi beberapa hari dengan maksud bisa mencairkan 1.400 pipi. Tapi yang ada malah lebih parah lagi. Karena walaupun mencoba beberapa kali untuk mencairkan, tetap saja pipi itu tidak bisa dicairkan. Sampai akhirnya ada pengumuman kalau Picup akan main tenis sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan akhirnya nasib kita jadi bebek dungu sejati nan abadi. Duit pasrah nggak balik nggak apa-apa. Yang penting penyedia dan pemfasilitas aplikasi Picup dan exchange counter membusuk di penjara. Itu aja. Sekalian, afiliator dan founder MFBS, support sistemnya bisnis Picup, menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Itu baru afdol dan adil. Apakah kalian semua nggak tahu kerugian yang dialami member Picup saat ini? Apalagi yang beli paket bintang di exchange counter.
Ratusan ribu, jutaan orang, bahkan dengan nilai dari $1 sampai $10.000 per orang. Banyak masyarakat yang dirugikan oleh Picup. Karena janji Picup dengan beli paket bintang kita dapat penghasilan. Dengan investasi kita dapat passive income. Buktinya mana? Kembalikan modal kami saja tidak. Di mana Picup ngasih penghasilan? Banyak perceraian, banyak kisruh rumah tangga gara-gara investasi di Picup. Banyak orang hutang bank nggak bisa bayar setoran gara-gara Picup. Yang ngeyel Picup on standby di grup ini saja sampai nyerah, lelah dan patah hati menunggu Picup on. Entar kalau penantian kalian berubah menjadi demonstrasi, bilang saya ya. Saya akan bantu lap air mata kalian. Sambil bilang sabar dan sabar. Picup itu memang koplak. Hah. Jangan lupa mulai sekarang cari alamat para admin grup yang membodohi kalian. Screenshot buat bukti laporan kalian ke polisi suatu saat nanti. Ya minimal gebukin aja rame-rame lalu serahkan ke polsek terdekat. Nanti pasti kalian sadar bahwa selama ini sudah dibohongi leader Picup. Mereka adalah contoh orang miskin literasi yang baru kenal internet. Serba salah di grup kayak gitu ya. Silent reader dikira penyusup. Frontal kritis juga sama dikira haters. Harus sama-sama goblok baru boleh. Hah. Udah gas, siap merapat ini ke kantor Piples. Bakar sekalian kantornya. Kalau enggak rusakin aja. Kita berani kalau rame-rame. Ngapain takut? Orang rame-rame kok biar cepet naik kasusnya. Member-member Picup yang masih ngeyel, kata-katain goblok aja, nggak usah dikasih penjelasan. Picup nongol di Play Store aja, konten kreator nggak ada yang berani bahas. Tahu nggak kenapa? Karena konten kreator habis diserokin. Kalau masih tolol, diserok beneran, nggak bisa pulang ntar. Noh, contohnya Mr. Cikcok, langsung kena mental, hapus semua kontennya. Saatnya sekarang kita pakai logika, jangan hanya ngandelin info yang nggak jelas. Udah sangat jelas, setiap kata-kata leader itu nggak bisa dipegang, masih aja percaya. Mulai dari bulan 12 2021 saya mulai pakai logika. Dan memang yang saya rasakan selama ini benar-benar banyak hal-hal yang disembunyikan. Dan apa yang dibilang haters itu ternyata banyak benarnya. Sadar kan lo? Dulu sempat juga musuhin hater sebelum saya bisa melihat kenyataan. Kenyataan kalau iklan di Picup itu bodong, nggak ada kerjasama antara perusahaan iklan dengan Picup. Juga kenyataan kalau Picup nggak pernah punya modal untuk bayar PP member. Yang ada, yang membeli semua PP yang beredar adalah member yang fast track. Ternyata Picup cuma modal mentor di MFBS, aslinya nggak pernah keluar duit, nggak modal. Yang keluar modal malah membernya yang fast track. Ternyata Picup nggak ada penghasilan dari perusahaan iklan. Pembagian sharing profit kepada membernya yang sehari 0,3 PP itu ternyata hanya halusinasi. Secara kasat mata kita ditipu seperti anak kecil dikasih cek kosong, ada nominal tapi tanpa tanda tangan. Janji PP nggak laku dalam seminggu, perusahaan sanggup bayar, itu juga bohong. Picup menipu kita semua, uang habis buat fast track. Modal nggak balik, nggak ada yang bertanggung jawab. Kiai Eman saja yang pasang badan di kantor SBI nggak sanggup bayar PP kita. Saya mulai berpikir ketika mendengar keberanian Bu Siska saat pertama kali naik di obrolan SPI waktu itu, bahwa di Picup itu kebanyakan akun bodong. Mulai di situ saya merasa berpikir dan dihantui rasa bersalah atas kebohongan yang saya lakukan. Karena saya pun juga menggunakan akun palsu. Akun-akun tersebut saya beli dari sahabat VTuber juga, karena saya merasa tak mampu cari member. Dan ketika ada wawancara di hotel, saat yang mewawancarai Bang Perikunya, saat itu sahabat SPI mengatakan bahwa video tersebut bagaikan drama Korea. Dan terlihat nyata memang dalam video itu penuh sandiwara dan rekayasa. Sempat nyesel sih, tapi setelah tahu Picup Ponzi ya endingnya nggak jadi nyesel. Kalau Ponzi ya tetap Ponzi. Dan pada akhirnya nggak ada tuh ceritanya Ponzi jadi bisnis beneran, ya kan? Perusahaan ikut jual PP ke member lewat para top leadernya.
Bedanya dengan member biasa, top leader bisa bikin pipi suka-suka tanpa nonton iklan. Terus kenapa tiba-tiba aplikasi Picup muncul di Play Store? Ah, itu kan cuma dummy app. Serius amat nanggepinnya. Hal itu supaya semakin diulur waktunya, semakin lupa membernya. Wilbert dan Yunita, Nopal dan kawan-kawan enaknya gebukin rame-rame aja biar modar. Dan satu lagi, jangan lupakan Ustadz Gadungan. Banyak leader diamond juga nggak dapat duit. Peringkat bukan jaminan dapat penghasilan dari Picup. Karena bisa jadi untuk dapat peringkat itu mereka fast track. Untuk menaikkan exposure dan untuk mendapatkan peringkat, diamond harus keluar duit. Sementara belum juga sempat jual pipi, Picup tutup. Jadi banyak leader diamond yang bangkrut juga di Picup. Platinum juga lebih banyak lagi. Memang sebagian diamond seperti Wilbert dan 4 pounder MFBS itu nggak pernah keluar duit. Malah mereka justru jual pipi setiap hari. Mereka-mereka itulah yang nanti akan berurusan dengan baris krim terkait tindak pidana, penipuan, dan pencucian uang. Karena sangat mudah membuat sebuah APK nangkring di Play Store. Semudah kita mendapatkan sambal, kecap, dan saus saat pesan bakso di tukang bakso. Hah. Itulah sekelumit kisah dongeng Picup hari ini. Semoga mencerahkan dan menginspirasi ya. Terima kasih sudah stay. See you.